Nyali Jokowi memang gede, BLBI diusut lagi, banyak yang gerah. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Pada Juni 2021, pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ini buntut dari BLBI yang menyebabkan kerugian negara. Pembentukan Satgas ini adalah tindak lanjut dari keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Satgas ini dibentuk untuk menagih utang sebesar 110,4 triliun rupiah dari para obligor atau debitur yang terlibat dalam kasus BLBI pada tahun 1997 sampai 1998. Tidak butuh waktu lama, Satgas BLBI mulai menyita aset-aset para obligor dan debitur penerima BLBI. Menko Sri Mulyani mengatakan aset-aset yang disita adalah aset tanah dan bangunan di 4 tempat berbeda. Total ada 49 bidang tanah dengan luas mencapai 5,29 juta meter persegi tersebar di Medan, Pekanbaru, Bogor, dan Karawaci, Tangerang. Dan aset tersebut sekarang telah menjadi milik negara. Pemerintah juga menyita aset properti yang berada di lingkungan Lipo Karawaci dengan luasan sekitar 25 hektar. Alasan pemerintah mengejar para obligor dan debitur BLBI adalah karena sampai saat ini negara masih menanggung utang pokok dan beban bunga dari BLBI tahun 1998 silam. Kejadian ini sudah lama, lebih dari 20 tahun yang lalu. Tapi negara harus masih menanggung biaya tersebut. Biaya tersebut yang kemudian berusaha diatasi pemerintah untuk diminimalkan atau dikurangi, yaitu dengan melakukan negosiasi dengan para obligor dan debitur untuk membayar kembali. Dengan dibentuknya Satgas BLBI, maka langkah awal pemerintah adalah mulai memanggil nama-nama obligor dan debitur untuk menyelesaikan masalah utang tersebut. Secara keseluruhan, besar utang yang ditagih adalah senilai 110,45 triliun rupiah. Sri Mulyani ingin dana itu segera dibayar karena kasus ini sudah terjadi lebih dari 20 tahun. Dan jika obligor dan debitur tidak menunjukkan niat baik, tidak mau menemui Satgas BLBI, maka pemerintah akan mengumumkan nama-nama tersebut kepada publik. Salah satu nama yang sedang diperbincangkan adalah putra Presiden Soeharto, Tommy Soeharto. Tommy diketahui tidak memenuhi panggilan Satgas BLBI secara tertulis 2 kali. Kali ketiga, ketika pemanggilan dilakukan lewat koran, Tommy menemui Satgas BLBI diwakili oleh kuasa hukumnya. Tommy Soeharto tersangkut kasus ini dan dia dipanggil Satgas BLBI yang menagih utang sebesar 2,6 triliun rupiah dan harus dibayar ke kas negara. Sebenarnya kasus BLBI ini sangat rumit, masif, dan banyak yang sudah pesimis kasus ini bakal diusut hingga tuntas. BLBI adalah dana darurat yang disuntik pemerintah kepada bank swasta dan BUMN pada akhir tahun 1997 hingga awal 1998. Saat itu terjadi serbuan para deposan bank di Indonesia karena takut kehilangan uang mereka akibat isu bank akan ditutup. Hal ini tentu saja menimbulkan kepanikan. Jika mereka semua menarik simpanannya, maka bank-bank akan kolaps. Karena itu pemerintah memberikan bantuan likuiditas kepada 48 bank yang hampir kolaps. Akan tetapi, dana yang dipinjamkan harus dikembalikan kepada negara. Biaya awal BLBI mencapai 144,5 triliun rupiah. Tadi disebutkan pemerintah akan membeberkan nama-nama ke publik jika mereka tidak kooperatif. Ada 48 orang yang terlibat kasus BLBI dan harus mengembalikan utang-utangnya tersebut. Dari 48 orang yang tersangkut dengan kasus BLBI, ada 3 nama yang diumumkan di media massa nasional, yaitu Agus Anwar, Tommy Soeharto, dan Roni Hendrarto Rono-Wicaksono. Jokowi memang diakui cukup berani melakukan ini karena BLBI ini melibatkan orang-orang besar, bukan kasus klasteri. Tapi pemerintah saat ini kembali membuat kejutan yang penuh keberanian. Pantas saja pemerintah selama beberapa tahun belakangan ini terus dirongrong dan diganggu. Bukan hanya yang terlibat BLBI, tapi banyak pihak yang merasa gerah dengan manuver pemerintah yang dianggap sangat berani. Jika berkaca pada pemerintah era sebelumnya, maka pemerintah era Jokowi cukup membuat mereka tidak nyaman, tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dan Jokowi tidak main-main soal ini. Jokowi bahkan memberikan tenggat waktu hingga Desember 2023 untuk menyelesaikan masalah ini. 2 tahun lebih, ini buktikan nyali Jokowi sangat besar. Salut. Bagaimana menurut Anda? SBY merasa bangga tidak bisa didikte selama jadi presiden. Bagaimana dengan 2 kasus ini? Ditulis oleh Nafis Siward dari siward.com. Tadi penulis membaca sebuah berita di media sosial tentang curahan hati SBY yang membuat dirinya merasa bangga.
SBY mengaku bangga karena selama menjadi presiden, tidak satu orang pun yang dapat mendikte dirinya dalam mengambil keputusan. Yang saya bangga adalah tidak satu orang pun yang bisa mendikte saya, tegas SBY. Pernyataan itu disampaikan SBY saat menjadi narasumber dalam siaran televisi Rosi di Kompas TV beberapa tahun lalu. Lantas potongan video pernyataan SBY tersebut dibagikan ulang oleh salah satu politisi Demokrat, Yan Harahap, pada Sabtu 21 Agustus 2021 lalu. Ada yang percaya dengan omongan SBY tersebut? Lalu bagaimana dengan dua kasus di bawah ini? Kasus narkoba, Scapel Lake Corby. Corby merupakan seorang warga negara Australia yang ditangkap di Bandara Ngurah Rai 8 Oktober 2004 karena kedapatan membawa sekitar 4 kg. Karena aksinya tersebut, pengadilan menjatuhi hukuman 20 tahun untuk wanita berusia 34 tahun ini. Pada saat itu, Corby sudah menjalani lebih dari 7 tahun masa penahanannya. Setelah Corby ditangkap, Kedubes Republik Indonesia di Canberra, Australia juga sempat menerima ancaman. Ancaman ini terkait dengan semakin dekatnya Scapel Corby akan divonis. Ancaman yang ditujukan ke Kedubes berupa teror melalui telepon dan surat elektronik atau email. Saya tidak bisa memberikan informasi rinci karena polisi federal sedang bekerja, ujar Dubes Republik Indonesia Imron Chotan kepada The Canberra Times seperti dilansir dari news.com.au. Selama persidangan Corby berlangsung, Kedubes Republik Indonesia juga kerap menerima telepon maupun email dari warga Australia. Mereka bukan hanya sekedar perhatian terhadap kasus Corby, tapi terkadang mengancam kami, keluh Imron. Warga Australia ditangkap karena menyelundupkan narkoba di Indonesia. Lalu, pihak Kedubes Indonesia di Australia juga dapat ancaman dari pemerintahan SBY, malah mau memberikan gerasi kepada warga asing tersebut. Salah satu elit Demokrat yang menjabat sebagai Menkumham saat itu bernama Amir Syamsuddin menyebut ada 2 poin utama yang menjadi pertimbangan Presiden SBY akhirnya mengabulkan permohonan gerasi yang diajukan oleh pihak Corby. Pertama, Corby hanya menyelundupkan ganja sebesar 4,2 kg. Corby juga tidak terkait dengan usaha penyelundupan narkoba tingkat berat ke Indonesia. Corby tidak berkaitan dengan heroin dan lainnya yang memang berat. Dia betul-betul ganja. Ganja itu tidak dalam jumlah yang sampai ratusan kilo seperti itu, ujar Amir. Padahal, apa yang disampaikan elit Demokrat tersebut bertolak belakang dengan putusan Hakim Kasasi. Pada 12 Januari 2006, melalui putusan kasasi, MA memvonis Corby kembali menjadi 20 tahun penjara dengan dasar bahwa narkotika yang diselundupkan Corby tergolong kelas 1 yang berbahaya. Kedua, Amir menyebut Corby layak mendapatkan gerasi karena sudah menjalani 8 tahun masa tahanan di Indonesia. Seperti tahanan lainnya, seharusnya Corby berhak mendapatkan remisi sebanyak 5 tahun dari 20 tahun hukumannya di Indonesia. Apakah elit Demokrat tersebut pura-pura tidak tahu bahwa syarat mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik selama mengikuti pembinaan di lapas? Dan faktanya, Corby pernah melanggar aturan ketat. Corby semula diusulkan untuk mendapatkan pengurangan hukuman selama 2 bulan, terpaksa dibatalkan karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menggunakan alat komunikasi telepon atau HP, kata Kepala Lapas Denpasar Ilham Jaya. Jadi alasan yang dikemukakan oleh elit Demokrat tentang 2 poin utama yang menjadi pertimbangan Presiden SBY untuk mengabulkan gerasi oleh Ratu Marijuana Corby tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Makanya tidak heran jika Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat, Henry Yosodiningrat, mengatakan SBY munafik. Munafik itu adalah tidak selaras antara kata dengan perbuatan. Salahkah kalau rakyat ini mengatakan bahwa SBY itu munafik? Ketusnya. Tantowi Yahya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar saat itu, mengatakan bahwa apa yang oleh SBY itu tidak hanya memperlihatkan ketidakseriusan pemerintahan SBY dalam memerangi narkoba tetapi juga mempermalukan Indonesia. Namun, faktanya berbeda dengan realita di lapangan. SBY bukan saja tidak mendukung implementasi Inpres itu, tetapi justru memperlakukan dan memperlemah fungsi serta tugas BNN dan masyarakat dalam memberantas narkoba, ujarnya. Dan fakta yang terbantahkan, SBY adalah presiden pertama dalam sejarah Republik yang memberikan pengampunan bagi narapidana narkoba. Setelah SBY memberikan gerasi 5 tahun kepada Corby, pemerintah Australia melalui Menteri Luar Negeri mereka yang bernama Bob Carr memuji SBY sebagai teman yang hebat bagi Australia. Dia orang hebat, dia teman yang hebat bagi Australia, kata Carr, seperti dilansir dari harian Australia, news.com.au. Apakah ini sebuah kebetulan bahwa inisiatif pemerintahan SBY membebaskan Corby muncul setelah memanasnya hubungan kedua negara akibat skandal penyedapan yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap Indonesia saat itu? Jadi, pembebasan Corby layak diberatkan tukar guling antara pemerintah Indonesia dan Australia. Dengan bebasnya Corby,
Citra pemerintahan Australia di bawah Perdana Menteri Tony Abbott membaik, sedangkan pemerintah Indonesia diduga hanya meminta kepada ASD agar tidak lagi membocorkan hasil penyadapan ke komoditas pers manapun, ungkap anggota Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo. Pada saat itu beredar informasi di dunia maya bahwa hasil penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia akan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dikabarkan data-data tersebut dapat membantu KPK untuk membongkar kasus-kasus mega korupsi yang berhubungan dengan istana. Jadi ingat pernyataan Arief Poyono saat itu yang menyebutkan bahwa isi dari hasil penyadapan intelijen Australia merupakan data-data mengenai adanya dugaan korupsi termasuk kasus korupsi Hambalang. Akhirnya data-data tersebut diserahkan kepada KPK, siapa-siapa pemain dalam kontrak karya. Akhirnya kasus Senturi juga terbuka. Data itu akan dibuka ke publik dan diserahkan kepada beberapa LSM Indonesia. Kata staf diplomatik itu seperti dituturkan kembali oleh Arief. Kasus penghargaan kerajaan Inggris kepada SBY. Ada yang masih ingat jika Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pernah menerima gelar Knight Grand Cross in the Order of the Bath dari Kerajaan Inggris? Ini merupakan gelar prestisius dari pemerintah Inggris yang hanya diberikan kepada segelintir orang. SBY merasa tersentuh karena dia diberikan jamuan mewah saat ke Inggris untuk mendapatkan gelar tersebut. Anehnya, persetujuan itu diberikan sebulan setelah bersamaan dengan pemberian gelar Knight Grand Cross in the Order of the Bath oleh Ratu Elizabeth II kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 31 Oktober 2012. Saat kunjungan itu, Perdana Menteri Inggris David Cameron memberikan kejutan dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden SBY atas persetujuan kepada BP Brau. Setelah SBY dapat gelar istimewa dari Kerajaan Inggris, lalu perusahaan Inggris yang bernama British Petroleum atau BP Brau Ltd dapat proyek miliar dolar di Papua. Jika Presiden Jokowi secara tegas menolak pemberian gerasi terhadap terpidana mati kasus narkoba selama ini, sedangkan SBY adalah presiden pertama dalam sejarah Republik Indonesia yang memberikan pengampunan bagi narapidana narkoba bernama Kirby. Dan pembebasan ini muncul setelah memanasnya kasus penyadapan oleh pihak Australian Signals Directorate atau ASD terhadap pemerintah SBY. Setelah 1 bulan SBY mendapatkan penghargaan dari Kerajaan Inggris, lalu perusahaan Inggris mendapatkan proyek miliar dolar di Papua. Apakah semua ini sebuah kebetulan? Silahkan rakyat Indonesia untuk menilai sendiri. Apakah benar SBY adalah orang yang tidak bisa didikte selama beliau jadi presiden? Wassalam, Nafi Siward. Bagaimana menurut Anda?